Terima kasih Pak Martin Manurung, alumni FEUI yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita hitung mulai hari ini, kita duduk di sini tinggal 13 bulan. Pak Menteri menjadi menteri tinggal 13 bulan 19 hari. Karena tanggal 20 Oktober tahun 2024 sudah ada presiden baru dan wakil presiden baru yang dilantik. Berarti tinggal 13 bulan 19 hari. Saya mencatat masih ada 3 PR yang harus diselesaikan selama waktu 13 bulan ini. PR pertama, supaya nanti kita tidak tagih terus, supaya kita fokus kerja ke depan 13 bulan ini ngapain. Saya melihat selama 5 tahun ini belum ada satupun BUMN yang menjadi pasiennya PPA dan dana reksa itu keluar dari rumah sakit tersebut. Artinya sampai hari ini belum ada yang sehat ketika dimasukkan oleh rumah sakit yang bernama dana reksa dan PPA. Ada sekian 16 atau 17 BUMN itu yang di Komisi 6 ini sudah membuat panjanya dipimpin oleh Pak Martin Manurung, panja BUMN bermasalah, tapi sampai hari ini sudah 4 tahun kurang 1 bulan, kita di sini belum ada satupun yang keluar dari tersebut. Nah ini mohon PR kita selama 13 bulan ke depan, minimal ada sukses story dari 17 itu 2 atau 3 yang benar-benar sehat dan keluar dari rumah sakit tersebut. Masih ada waktu 13 bulan, kita optimis untuk bisa ngatasi. Supaya kerja kita ini fokus. Selama 13 bulan ini kita mau ngapain. Kemudian yang nomor 2, memberesi direksi dan SDM BUMN yang belum berakhlak. Karena jargon kita adalah akhlak. Salah satu indikasi BUMN yang belum berakhlak, yang tidak berakhlak adalah BUMN yang tadi sudah disinggung, ini saya rangkum semua ada yang ngomong ini. Taspen, bukan. Ya kan, yang tidak berakhlak. Kalau itu, akhlak kelamin kalau soal taspen itu, bukan akhlak yang lain. Nah, ini adalah BUMN yang tadi Bu Evita singgung, tagihan-tagihan kepada vendornya sudah 4 tahun, 5 tahun belum dibayar. Bahkan saya sebut di sini contohnya PPA Dana Reksa. Itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan hukum, sudah kontrak, ketika ditagih, berkelit, alasannya pekerjaan tidak perform. Ya, kalau nggak perform, kenapa dilanjutkan? Kenapa nggak ditegur pada saat itu? Kenapa pada saat selesai, kemudian ditagih, alasannya nggak perform? Apa bukti tidak performnya? Ini saya kira mentalitas yang tidak berakhlak. Karena itu Pak Erik, saya percaya mempunyai akhlak yang baik. Kemudian yang tidak berakhlak ini ditertibkan dan akhlaknya diperbaiki. Ini PR kedua. PR ketiga, Pak Menteri, yang tinggal 13 bulan ini, saya sudah menyampaikan ini 4 kali di forum ini. Dan ini adalah tahun fiskal yang terakhir pada periode Pak Jokowi. Pidato kenegaraan Pak Jokowi kemarin, nota keuangan tanggal 16 Agustus tahun 2023 pukul 14.00. Kemarin ketika Pak Jokowi menyampaikan pidato nota keuangan, belum menyampaikan tentang komitmen pemerintah, dalam hal ini Presiden,
ya kan, Presiden tentang komitmen mensubsidi ultramikro. Belum muncul. Padahal ini concern kita. KUR disubsidi 6% bunganya. Padahal KUR ini adalah mereka yang belum yang tidak startup. Yang boleh mengakses KUR ke bank adalah mereka yang sudah memulai usaha 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi ultramikro dalam hal ini Mekar, ini adalah startup. Sampai hari ini masih kena bunga 24% flat. Pinjaman 2 juta, cicilan 50.000 per minggu selama 50 minggu. Jadi 2,5 juta. Ini belum muncul di pidatonya. Nah, ini masih ada waktu 1 bulan. Saya minta Pak Menteri dalam waktu 1 bulan ini melakukan komunikasi yang baik. Pertama dengan Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, yang waktu 17 Agustus kemarin, itu penampilannya mendapatkan sepeda, ya kan? Sama pimpinan-pimpinan Banggar. Karena urusannya ada di sana. Mumpung waktu tinggal sebulan. Kalau sebulan ini kita lewat selamanya. Berarti ultramikro selama Presiden Jokowi ini bunganya tidak tertolong. Saya pingin ultramikro di akhir tahunnya Pak Jokowi ini bunganya tertolong. Minimal, maksimal kalau bisa 12%. Jadi kalau KUR disubsidi dengan bunga 6%, kalau ultramikro dengan 12%, saya kira ini sudah sangat fair, adil, dan bentuk komitmen keberpihakan daripada pemerintah terhadap pelaku-pelaku ultramikro yang itu adalah masyarakat sejahtera dan prasejahtera yang sedang memulai usahanya. Ini penting. Yang ketiga. Yang nomor 4, ini tidak kaitannya dengan 13 bulan, ini case tahun ini. Ini mohon penanganan cepat Pak Rosan, ini bidangnya Pak Rosan ini, dulunya Pak Tiko. PMK tentang subsidi KUR sampai tahun ini belum turun. PMK tentang subsidi KUR. Yang sudah disepakati plafon KUR itu 470 triliun, itu dengan subsidi bunga, ya kan, sekitar 12% subsidi bunganya, itu sampai hari ini belum turun PMK-nya. Peraturan Menteri Keuangannya. Ini sudah bulan September, besok. Nah, saya khawatir transaksi kredit dari bulan Januari sampai bulan Agustus, yang itu bunganya sudah kadung diberikan 6%, nanti proses penagihannya itu dianggap tidak ada dasar hukumnya. Dan nanti ujung-ujungnya akan memperlambat proses penarikan. Kenapa? Karena nanti menunggu audit BPKP lagi yang sifatnya post factum. Jadi saya mohon mumpung masih ada waktu, ini Pak Rosan, ya kan, meskipun Pak Rosan baru dilantik, transisi dari Pak Tiko, ini mohon segera dituntaskan. Yang terakhir, nomor 5, ini mengejutkan. Ini bidangnya Pak Tiko sekarang, Pertamina. Saya baca semalam di Detik dan CNN. Kemarin waktu rapat RDP di Komisi 7, Dirut Pertamina mengatakan akan menghapus subsidi Pertalite, ya kan, RON 90, dinaikkan menjadi Pertamax 92, yang Pertamax 92 itu adalah basisnya, bahan bakunya adalah gasolin RON 90, dicampur 7% dengan bioetanol. Itu kemarin yang disampaikan oleh Menteri, oleh Dirut Pertamina. Pertanyaan saya, Pak. Pertama, kebijakan ini menurut saya tidak tepat. Pertama, barang gasolin RON 90 di luar negeri, dimanapun sudah tidak ada. Kalau itu ada sangat terbatas. Tentunya ini mahal. RON 90 mau dicampur dengan 7% bioetanol, maka akan ketemu angka menjadi RON 91 atau RON 92 sesuai dengan pengurangan emisi. Itu betul. Tapi bahan bakunya RON 90 sangat sulit dan terbatas, tentunya mahal. Itu alasan pertama kenapa saya nggak setuju. Alasan kedua,
Pak Menteri, Pak Erick Thohir, Pertamina sudah membuat RDMP. Salah satu transformasi RDMP adalah migrasi dari Euro 2 menuju Euro 7, Euro 5. Output dari Euro 2 adalah RON 90. Output dari Euro 5 adalah RON 92. Jadi artinya apa? Di Indonesia sekarang produknya tidak ada lagi RON 90. Impor berarti. Berarti yang barang yang disubsidi nanti adalah justru barang yang impor dan itu mahal. Kenapa yang nggak diproduksi oleh kilang dalam negeri? Yang RON 92. Karena itu ini mohon adalah untuk dievaluasi rencana ini. Karena ini apa? Justru akan mempertebal jurang impor. Dan impornya itu adalah barang mahal. Karena apa? Barangnya langka di dunia RON 90 itu. Yang nomor dua, produksi bioetanol di dalam negeri, itu kan kalau 7% berarti membutuhkan sebanyak 2 juta bioetanol selama setahun. Produksi bioetanol dalam negeri yang diproduksi oleh PTPN Group itu hanya 40.000 ton selama setahun. Jadi kita masih jauh lagi impor. Kita sudah impor RON 90 yang itu langka dan mahal di dunia, ditambah impor lagi bioetanol hampir 2 juta dikurangi 40.000. Kenapa nggak kita memanfaatkan yang subsidi itu adalah output dari kilang RDMP yang itu RON 92, RON 93. Murni tanpa dengan Pertamax Green 92 yang itu adalah bahan bakunya adalah RON 90 dicampur dengan bioetanol 7%. Nah ini kemarin saya kaget. Mohon ini nanti dijadikan bahan pertimbangan Pak Tiko sebelum ke depan supaya kita lebih efisien. Saya yakin lebih mahal dengan kebijakan itu. Saya kira itu Pak Bimo. Terima kasih. Moga-moga berkenan. 3 PR selama 13 bulan ke depan. Moga-moga sukses. Yang kritis dan krusial bulan ini harus tuntas. Karena ini masa-masa pembahasan anggaran adalah bunga subsidi ultramikro. Karena apa? Ingatkan di sini lagi. Karena waktu tanggal 16 Agustus kemarin, itu tidak bagian yang dipidatokan oleh Bapak Presiden dalam nota keuangan. Saya sudah baca nota keuangannya, belum muncul itu. Ini harus kita munculkan. Bagian dari pertanggungjawaban politik, karya politik, dan output politik di akhir cerita Pak Jokowi. Supaya punya legacy untuk kepentingan ultramikro itu. Terima kasih. Mohon maaf, saya ingatkan ini semata-mata demi kebaikan. Watawasau bil haqqi, watawasau bisabri, karena kecintaan kami kepada calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Golkar Pak Prabowo, dan insya Allah calonnya wakil presidennya sama dengan calon wakil presiden yang dikehendaki oleh Pak Andre Rosiade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya temannya Pak Prabowo, Andre Rosiade. Terima kasih Mas Temannya Bimo. Pak Erlangga, kita kasih kesempatan temannya Pak. Terima kasih Mas Bimo, pimpinan saya yang baik hati, yang hampir tiap hari ketemu di televisi. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.